Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Safira Dinandia Putri dengan NIM akhir J520220062. Aku dari Fakultas Kedokteran IPB. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang siklus jantung. Perlu diketahui sebelumnya, jadi ada sistol yaitu fase saat jantung kontraksi, dan yang kedua yaitu diastol yaitu atau fase saat jantung relaksasi. Nah, siklus jantung itu sendiri yang pertama-tama itu permulaannya saat ventrikular mengalami relaksasi. Nah, darah itu akan masuk ke atrium dan dilanjutkan ke ventricular filling. Nah, pada ventricular filling itu terjadi pengisian ventrikel. Nah, setelah terjadi pengisian ventrikel, terjadi kontraksi atria sistole. Fase ini di mana atrium berkontraksi, maka terjadilah perpindahan darah dari atrium ke ventrikel. Darah ini menyebabkan tekanan yang besar saat berkontraksi, maka katup yang ada di sana itu akan menutup, maka cairan yang ada dalam ventrikel akan berusaha keluar dari ventrikel. Dilanjutkan dengan fase awalan atau first phase. Nah, pada fase awal atau first phase ini ventrikel itu mulai berkontraksi dan dilanjutkan dengan fase yang kedua atau keakhiran atau second phase. Nah, fase second phase sendiri ini pengeluaran isi cairan darah dari ventrikel tadi sendiri. Oke, selanjutnya aku mau menjelasin tentang suara jantung. Nah, suara jantung itu ada 3, yaitu yang pertama bunyi 1, yaitu bunyi 1 itu saat katup atrium ventrikel menutup akibat aliran balik darah yang terjadi karena tekanan ventrikel lebih besar daripada tekanan atrium. Nah, bunyi jantung 1 itu terjadi di ictus cordis. Nah, bunyi jantung 1 meningkat pada mitral stenosis saat kontraksi ventrikel kuat dan saat aliran darah cepat. Nah, yang kedua yaitu bunyi 2, yaitu bunyi 2 itu katup semilunaris menutup sehingga tekanan pembuluh darah lebih besar daripada ventrikel. Nah, terjadinya bunyi jantung 2 itu di aorta pada SIC2 sternum kanan dan pulmona itu yang SIC2 sternum kiri. Nah, bunyi jantung 2 itu meningkat pada hipertensi dan arteriosklerosis aorta. Nah, kalau yang aorta tadi yang meningkat pada hipertensi dan arteriosklerosis. Nah, kalau yang pulmonal itu meningkat pada saat mitral stenosis dan kelainan jantung. Yang bunyi 3 itu terjadi saat terjadi getaran saat darah masuk. Nah, kalau yang bunyi jantung 3 itu tempat terjadinya di sepertiga permukaan diastol. Oke, sekarang ke palpasi nadi ya, jadi palpasi nadi itu yang pertama itu ada frekuensi nadi. Frekuensi nadi itu jumlah denyut nadi per menit, irama nadi, pengisian nadi, pengukuran nadi di karotis, femoris, dorsalis, dan pedis ataupun di tibia posterior. Nah, yang kedua frekuensi denyut nadi normal itu sekitar 80 kali per menit. Nah, untuk cara kerja atau pemeriksaan nadi itu sendiri, yang pertama pemeriksa itu berdiri di kanan probandus. Tangan probandus dipegang dengan tangan kiri. Carilah arteri radialis probandus dengan 3 jari. Nah, yang selanjutnya itu ibu jari memegang dorsal pergelangan sisi ulna. Perhatikan frekuensi nadi, pengisian, dan gelombang nadi. Nah, nanti itu bisa dihitung berapa kali per menitnya. Jadi denyutnya itu berapa kali per menit. Nah, tambahan denyut nadi itu menimbulkan kenaikan cardiac output itu saat yang pertama waktu diastol pendek, maka pengisian darah ke ventrikel itu juga sedikit. Dan yang kedua itu seringnya sistol. Nah, tadi untuk frekuensi nadi itu ada 2 juga, ada tachycardia atau lebih dari normal dan brachycardia atau kurang dari normal. Jadi kalau tachycardia itu lebih dari 80 atau lebih dari normalnya tadi, dan lebihnya itu jauh. Kalau brachy itu kurang dari normal, mungkin malah semenit itu cuma 20 atau 30 gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya kita bahas tentang hubungan tekanan darah, curah jantung, dan proses resistensi perifer. Nah, sebelumnya resistensi perifer itu adalah resistensi terhadap aliran darah yang ditentukan oleh tonus otot pembuluh darah dan diameternya. Nah, semakin kecil ukuran lumen pembuluh darah perifer, maka semakin besar resistensinya terhadap aliran darah. Dengan demikian, dengan meningkatnya resistensi, maka tekanan darah arteri juga meningkat. Nah, resistensi perifer itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kondisi arteri.
arterial dan vena di perifer, yaitu kapasitas dan elastisitasnya. Selain itu, resistensi perifer juga dipengaruhi oleh viskositas atau kekentalan darah. Nah, kalau hubungannya curah jantung dan tekanan darah, jadi curah jantung tekanan darah itu curah jantung itu bergantung pada tekanan darah. Nah, saat volume pada ruang tertentu seperti dalam pembuluh darah itu bertambah, maka tekanannya juga akan meningkat. Oleh karena itu, jika curah jantungnya itu meningkat, maka darah yang dipompa terhadap dinding arteri akan bertambah sehingga tekanan darah juga akan ikut meningkat. Nah, mungkin cukup sekian sedikit penjelasan tentang fisiologi jantung dari aku. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti dengan baik. Jika ada salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.